Anak Pulau Berbagi Berita. Presiden Joko Widodo resmi merevisi aturan tentang devisa hasil ekspor DHE yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 1 Tahun 2019. Perubahan ini bertujuan meningkatkan cadangan devisa negara karena selama ini hasil ekspor Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dan miliaran dolar dilarikan ke luar negeri. Berkaca pada negara-negara yang memberlakukan kebijakan devisa hasil ekspor, keputusan Jokowi ini pun mewajibkan para eksportir memarkir devisa hasil ekspornya di dalam negeri. Kebijakan ini dinilai positif oleh berbagai pihak, termasuk pelaku pasar dan ekonom. Ekonom PT Bank Sentral Asia BCA, David Sumual mengungkapkan, keputusan ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan DHE. Artinya, ini satu langkah lebih baik sehingga nanti bisa menambah likuiditas falas di dalam negeri, ujar David kepada CNBC Indonesia sebagaimana dikutip Sabtu 14 Januari 2023 lalu. Dampak positif revisi aturan ini bakal ada aturan terkait rentang waktu lamanya eksportir harus memarkir dolarnya di tanah air ataupun perluasan sektor industri yang tidak hanya bersifat industri ekstraktif, sehingga akan menambah pundi-pundi dolar di tanah air. Ujung-ujungnya, likuiditas diharapkan tambah meningkat, suku bunga dana menurun, dan ini sangat baik untuk sektor real. Kendati begitu, rencana pengaturan ini harus diiringi dengan peningkatan instrumen finansialnya, khususnya dalam bentuk falas, supaya devisa yang parkir bisa memberi nilai tambah lebih bagi perekonomian dalam negeri. Kelemahan terbesar pengelolaan devisa hasil ekspor sebelumnya terletak pada ketentuan yang hanya menitik beratkan pada pencatatannya. Artinya tidak sampai pada pemanfaatannya. Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap keputusan ini. Meski demikian, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengingatkan peraturan ini harus dibuat sejelas mungkin demi menghindari multitafsir di tengah para pelaku usaha, khususnya investor. Ketakutan BI sangat beralasan. Pasalnya, dalam undang-undang yang mengatur soal devisa, Indonesia masih menganut devisa bebas, bukan sebaliknya, yakni kontrol devisa. Seperti diketahui, keputusan ini membawa rupiah menguat. Pada awal perdagangan Rabu 12 Januari lalu, rupiah sempat berfluktuasi, tapi memasuki tengah hari, rupiah langsung menguat cukup tajam. Rupiah kemudian mengakhiri perdagangan di Rp15.480 per dolar US, menguat 0,58%. Dengan penguatan tersebut, rupiah menjadi mata uang terbaik Asia. Presiden Jokowi juga berencana untuk memberikan insentif kepada eksportir yang memarkir devisa hasil ekspor lebih lama di dalam negeri. Bank Indonesia akan merancang instrumen operasi moneter untuk dapat menarik DHE dari luar negeri. Jika tidak ada aral merintang, kebijakan itu ditargetkan bisa direalisasikan pada tahun ini. Lewat operasi moneter terbarunya, BI akan memberikan insentif bunga kepada perbankan yang memiliki tabungan atau simpanan dalam bentuk valuta asing, sehingga perbankan dapat memberikan bunga simpanan yang menarik kepada para eksportir. Kendati demikian, sejumlah ekonom memandang Indonesia sebenarnya melakukan kontrol devisa seperti yang sudah pernah dilakukan di Indonesia pada zaman kolonial, termasuk pada zaman 1970-an hingga zaman Orde Baru pada 1999. Suksesnya kontrol devisa ini telah berhasil dilakukan di banyak negara. Berikut negara-negara dunia yang menganut kontrol devisa. Pertama, Thailand. Bank Sentral Thailand beberapa kali melakukan revisi terhadap rezim devisa mereka. Tidak hanya ekspor barang, negara gajah putih ini juga menerapkan rezim bebas mereka kepada ekspor jasa. Namun pada tahun 2006, Thailand sudah memberi batasan terhadap DHE yang tidak diharuskan direpatriasi ke BAT. Pada Maret 2021, Bank Sentral Thailand menaikkan batas DHE yang tidak harus direpatriasi menjadi 1 juta US dollar dari sebelumnya 200.000 US dollar. Di atas 1 juta US dollar, maka DHE harus direpatriasi ke BAT.
repatriasi dilakukan paling lambat 360 hari setelah mendapat pembayaran. DHE juga diwajibkan mengendap dan baru bisa ditransaksikan lagi setelah 360 hari berikutnya. Kedua, Turki. Kementerian Keuangan Turki mewajibkan eksportir untuk merepatriasi minimal 80% DHE mereka ke mata uang lira. DHE harus sudah bisa ditransfer ke bank paling lambat 180 hari setelah ekspor. Ketiga, India. DHE harus masuk ke perbankan dalam rekening khusus di perbankan lokal paling lambat 9 bulan setelah ekspor. Untuk ekspor jenis tertentu, DHE harus direpatriasi ke rupiah India. Keempat, Argentina. Di Argentina, eksportir wajib merepatriasi DHE ke peso. Eksportir minyak mentah dan gas alam kini juga wajib melakukan repatriasi 100% DHE mereka. Sebelumnya, Argentina hanya mewajibkan repatriasi sebesar 30%. DHE diharuskan sudah masuk ke perbankan lokal paling tidak 180 hari sejak ekspor. Kelima, Myanmar. Sebanyak 65% DHE yang diterima dalam denominasi yuan dan baht harus direpatriasi. Eksportir bisa menggunakan 35% sisa DHE mereka. Eksportir hanya diizinkan menggunakan DHE selama 30 hari dan harus menjual DHE yang tidak terpakai ke bank berlisensi. Keenam, Ukraina. Eksportir barang dan jasa harus merepatriasi 50% DHE mereka. Ketujuh, Uzbekistan. Eksportir UMKM harus merepatriasi 20 hingga 50% DHE mereka untuk ekspor jenis tertentu. Eksportir wajib merepatriasi DHE mereka paling lambat 15 bulan setelah ekspor. 8. Ghana. Semua DHE kecuali emas dan coklat harus direpatriasi ke Bank Ghana paling terlambat 5 hari sejak ekspor. Yang ke-9, Malaysia. Berbeda dengan negara di atas, Malaysia justru melakukan liberalisasi pada hasil ekspor mereka. Sebelumnya, eksportir wajib merepatriasi 75% DHE mereka ke ringgit Malaysia. Namun aturan tersebut dihapus sejak 1 Juni 2022 memperbolehkan eksportir untuk menempatkan DHE mereka dalam bentuk ringgit dan mata uang valuta asing. Eksportir masih harus menaruh DHE mereka paling terlambat 6 bulan sejak ekspor.